menjadi juga pelaku reformasi ketika kuliah di Jakarta, dan mungkin sedang menikmati salah satu semuanya tertanam di bunker. Tertanam di bunker. Disembunyikan oleh leluhur kami dari era Orde Baru. Di mana, Ji? Macam-macam, menten di Puri, menten di Jembrane, menten di yang dengan ayah mungkin karena waktu remaja terlalu sibuk jadi aktivis sekolah, ya, aktivis kampus, dan mungkin dengan almarhum juga sudah napi pada saat kami dewasa sudah sakit ya. Jujur mantan dialog ini. Selamat datang di My World TV bersama saya W.A. Sarta di program My Inspirasi. Dan kita saat ini berada di Museum Kepustakaan Bung Karno. Dikasih kesempatan kita hadir di sini pertama kalinya. Kalau tidak ada acara ini, dan siapakah yang mengizinkan kita? Beliau adalah Dr. I Gusti Ngurah Arya Wedana. Sosiastu, Sosiastu. Sehat-sehat kena ya. Itu yang manggilnya Aji mantan. Aji ya, nggih. Terima kasih sampun simpang. Di luaran sana kan selalu dipanggil Aji AWK. Aji AWK nggih. Raris. Nggih, silakan nggih. Ji, sukses niki Ji. Nggih. Sudah dikasih mampir ke sini dan yang takjub dengan museum di pusat kota aja. Nggih, ya. Dan saya pikir terlalu mahal untuk museum gitu aja. Karena kita juga pelaku properti, pedagang properti juga aja. Di samping memang tiang lawyer, akan tetapi lebih kepada konsultan properti aja. Terima kasih. Sehingga tempat ini bagi tiang kemahalan buat museum aja. Ji, sebelum kita ngobrol tentang Aji AWK nih, cerita sedikit Ji, karena tiang pertama kali dan terkesan dengan museum niki. Kenapa dibuat museum di sini? Kapan itu, Ji? Jadi sebenarnya ya kebetulan pada bulan ini kan bulan Bung Karno. Jadi sangat tepat sekali ketika kita berbicara dengan sejarah sebagai bagian dari jangan sesekali meninggalkan sejarah. Jadi tiang itu saksi hidup ketika almarhum ayahanda Sri Wedastro Syase itu mengumpulkan koleksi-koleksi apapun itu ya yang berkaitan dengan perjuangan PNI zaman itu dan juga Bung Karno. Jadi tiang kan hidup juga di zaman Orde Baru ya ketika remaja, kemudian menjadi juga pelaku reformasi ketika kuliah di Jakarta, dan mungkin sedang menikmati salah satu hasil perjuangan dari cita-cita yang belum tercapai zaman Bung Karno, yaitu dengan reformasi dan sehingga menjadi anggota DPD. Nah, jadi tiang melihat bagaimana leluhur kami itu memelihara sekali semua peninggalan-peninggalan yang ada hubungannya dengan keindonesiaan, khususnya Bung Karno. Dan berat memang karena semua koleksi-koleksi yang dimana saat ini keluarga kami mengelola kurang lebih sekitar 8 museum dan institut. 8 museum dan institut. Ada di Bali mantan tapi di Bali. Di Denpasar niki menten niki Kepustakaan Agung Bung Karno yang khusus adalah tentang buku-buku. Kita punya 100.000 judul buku yang waktu itu semuanya tertanam di bunker. Tertanam di bunker. Disembunyikan oleh leluhur kami dari era Orde Baru. Di mana, Ji? Macam-macam. Menten di Puri, menten di Jembrane, menten di tempat-tempat yang kita anggap aman lah. Karena waktu itu menten namanya gerakan desoekarnoisasi. Kita tidak membayangkan di zaman Orde Baru, jangankan untuk membuat lukisan Bung Karno begini, untuk kita pasang satu lukisan aja mungkin udah bisa dipanggil ABRI waktu itu. Dan itu terjadi. Nah, jadi di perpustakaan Bung Karno, kemudian di Jalan Proklamasi, ada juga di sana di Datan Tular. Kita punya institut ya untuk pengkajian Bung Karno, ada juga tempat penyimpanan untuk beberapa lukisan-lukisan sejarah. Kemudian baru juga kita bangun Museum Pancasila yang tidak jauh lagi di sini. Kemudian kita punya gedung Pancasila juga 4. Ya, di sekitar Noneki ada kurang lebih, di Denpasar Niki kurang lebih ada sekitar 6 ya, 6 gedung untuk yang kami bangun kita dedikasikan untuk Bung Karno. Kemudian di Tampak Siring ya,
itu yang pusatnya di Soekarno Center, yang dimana presiden-presiden sudah hadir di sana, dan itu kita khususkan untuk menjadi semacam ikon dari Soekarno di Bali, dan itu merupakan The Soekarno Center yang memang pertama yang ada di Indonesia, ya, yang kita banyak dibantu dan dibina oleh Ibu Sukmawati Soekarno, termasuk oleh Yayasan Bung Karno juga, oleh putra-putri Bung Karno, banyak membantu kami waktu itu. Itu berdiri di tahun 2009 waktu itu. Sampai kita rubah jalan Astina di Gianyar nih kan, kita rubah menjadi Jalan Soekarno. Ya, itu di zaman tahun 2010 kalau tidak salah. Dengan batu itu Bapak Nyoman Nuarte juga memberikan hasil karyanya, patung Soekarno, dan itu pertama kali. Jadi kalau ditanya siapakah orang pertama kali yang bisa mengusulkan tentang dan berinisiatif untuk mendirikan patung Soekarno dan juga Jalan Soekarno sepanjang 8 km, itu adalah dari kami sebenarnya. Kalau sekarang kabupaten-kabupaten membuat Jalan Soekarno, patung itu udah biasa. Nah, di Jembrane kami punya Museum PNI Soekarno, di tempat kelahiran ayahanda kami. Kemudian di pusat kota juga ada namanya Memorial Soekarno di dalam gedung Twin Tower. Kita bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Kemudian kita bangun Istana Mancawarna, termasuk juga di Jembrane sekarang sedang dibangun Istana Jimarwana yang mungkin menjadi kompleks terbesar, istana terbesar di Bali. Nah, semuanya ada pusaka-pusaka di sana. Pusaka. Nih. Pusaka ini keris. Dan kalau kita dari kaum nasionalis menyebut apapun kaitan dengan sejarah, pokoknya asal sudah 50 tahun ke atas usianya, ya heritage ya, itu disebut pusaka. Ya, misalkan salah satunya yang kami miliki koleksi selain lukisan, buku-buku banyak sekali, mungkin ada senjata-senjata, ya, ada benda-benda mungkin di zaman perjuangan kemarin, kemudian mainten kendaraan juga, ada limousine yang used to be, dulu dipercaya Bung Karno lah, dengan di zaman itu diberikan oleh Mercedes. Banyak sekali mainten apapun yang kaitannya, dan Tiang juga bangga dengan almarhum ayahanda, ya, begitu telatennya. Sebentar, ayahanda 2009 dan sudah wafat tahun 2000. Sehingga kami yang melanjutkan. Jadi mungkin puruse-puruse di Puri, kami yang putra-putra lah yang melanjutkan, dan ini kan bukan serentak, ini pelan-pelan gitu. Iya. Ya. Berarti barang-barang ini adalah peninggalan dari ayahanda. Ayahanda yang dulu kan ayahanda yang kan almarhum dulu ketua PNI, ketua Partai Nasional untuk Indonesia di Bali, dan sempat menjadi anggota DPR GR di zaman Soekarno. Dan selama kejayaan PNI sangat sering menjadi teman diskusi Bung Karno, termasuk pendirian, misalkan Bung Karno dulu merestui pendirian Parisade Hindu Dharma Indonesia tahun 59. Nah, nikah ayahanda Tiang termasuk juga Angkatan Muda Hindu. Kemudian waktu mendirikan Hotel Bali Beach, itu yang pertama kali diajak komunikasi, diajak sharing nikah, karena Bung Karno mendapatkan dana pampasan perang Jepang ketika harus membangun Grand Indonesia, Hotel Indonesia waktu itu, membangun Hotel Samudra, kemudian mainten di Jogja dan di Bali. Ada beberapa simbol yang dibangun, termasuk Bali Beach. Ci waktu itu ikut merasakan nggak? Nggak, yang belum lahir waktu itu. Tahun 2000, Ci. Apa itu? Waktu meninggal, wafatnya beliau tahun 2000. Sebelum itu, Ci, udah besar dikit? Tiang waktu itu sudah kuliah di Jakarta, di Sakti. Dan memang yang namanya seorang putra kan, karena waktu itu kita nggak bisa lakukan apapun waktu itu, terbatas sekali. Tapi Haji kan mengerti gerakan Haji, gerakan ayahanda, mengerti gerakan, mendengar cerita-cerita, mendengar diskusi-diskusi, tentunya Ji merasakan nih ya? Oh iya, jelas. Sebagai putra ya, bagi Tiang putra pertama, ya mungkin waktu itu sangat terbatas karena wawasan tidak seperti sekarang ya, maksudnya teknologi. Tapi kan mendengar dan melihat, menyentuh gitu. Misalkan seperti ada koleksi lukisan gitu ya, ada koleksi foto-foto yang zaman itu foto-foto Soekarno itu tidak mudah beredar. Ya, betul. Nah, inilah Ji, salah satu dari ini baru yang dapatkan
ampura kalau salah ini. Kenapa AWK itu terlalu idealis dengan Bali? Karena ternyata kecilnya sudah mendengar tentang pergerakan-pergerakan Bali. Tanpa disadari itu memasukkan memori-memori tanpa disadari loh, Ji. Tapi pertanyaan dia nih, Ji, kenapa buat museum terlalu banyak, Ji? Jadi yang pertama mungkin saya Tiang percaya dengan yang namanya bibit bebet bobot ya. Itu pertama. Tiang percaya dengan yang namanya karma wasana. Jujur manten, Tiang dengan ayah mungkin karena waktu remaja terlalu sibuk jadi aktivis sekolah, aktivis kampus, dan mungkin dengan almarhum juga sudah napi pada saat kami dewasa sudah sakit ya. Jujur mantan dialog itu sebenarnya jarang. Oh, lebih kepada mata batin. Kan kebetulan kan waktu itu ayahanda setelah PNI dibubarkan, difusi. Jadi energi beliau itu, bayangin aja, Sri Wedastra Suyaso itu merupakan tokoh politik yang paling terkenal zaman itu, yang orang itu pasti kenal sama Bung W, sama Pak Wedastra gitu ya. Dan saya terheran-heran, terutama di kalangan di pedesaan bagaimana, dan dokumentasi itu jelas ada, makanya jadinya nggak memade-made. Contoh pada saat konflik antara Wedastra dengan Anak Agung Suteja zaman itu sebagai dua orang kesayangan Bung Karno, ya, yang mungkin dianggap yang ada yang mungkin dekat misalkan dengan napi afiliasi PKI, ada yang dengan PNI, kan itu sejarah. Sampai ayah saya itu dibuatkan buku oleh seorang Indonesianis yang sekarang menjadi orang hebat di Australia, itu namanya Max Lane. Itu ada buku yang menulis tesis tentang Aji Tiang waktu itu. Satu-satunya dari Sydney University ya, yang kita sudah luncurkan. Jadi dulu tuh ada bule-bule yang diajak keliling sama orang tua dan mereka menulis tesis itu, dan belum pernah ada orang Bali dibuatkan secara akademis. Foto-foto pada saat ayahanda saya pidato yang dihantarkan oleh ratusan ribu massa yang pada saat itu melakukan konflik dengan Anak Agung Suteja, dan mungkin satu-satunya orang di Bali yang melebihi, mungkin ketokohannya melebihi raja dan bangsawan-bangsawan lain, itu adalah satu-satunya orang yang disambut oleh ratusan ribu massa sambil berjalan sampai ke Puputan. Itu cuman ayah Tiang. Begitu kuatnya pengaruh. Itu sebelum Gestok, sebelum G30S 65. Zaman ketika waktu itu, dulu kan almarhum ayah Tiang kan dulu bersaing dengan Anak Agung Suteja untuk menjabat sebagai gubernur Bali. Ya, cuman waktu itu Bung Karno memilih beliau, Anak Agung Suteja, dan Aji Tiang waktu itu diminta untuk fokus di DPR. Jadi sebenarnya area Wedakana jadi DPD RI ini sebenarnya memang dari ayah dulu DPR GR. Tiang juga hanya mengikuti saja. Beliau pernah jadi ketua PNI, Tiang pernah jadi ketua PNI Marhainisme 5 tahun. Dan akhirnya menjadi partai salah satu terbesar di Bali. Jadi sebenarnya secara karakter, perjuangan beliau di Hindu lewat Angkatan Muda Hindu, perjuangan beliau di Semeton Tegah Kori, Arya Tegah Kori, Tiang Mangkin sekjennya, apapun itu seperti copy paste itu. Dan jujur, Tiang itu baru tahu setelah Tiang baca gitu. Misalkan pada saat jadi aktivis di Jakarta, Tiang adalah aktivis KMHDI, sama Forum Intelektual Muda Hindu Dharma. Tiang baru tahu setelah perjalanan, oh dulu my father used to be there gitu loh, pernah menjadi aktivis Hindu. Masalah dana punia, bagaimana mengorganize begitu nih, mengenai badan dana punia nasional, mengenai marhen, gerakan marhen, apapun PNI. Jadi kayak pengulangan manten, seakan-akan ayah Tiang itu lahir untuk menuntaskan sesuatu yang belum selesai, dan that's me gitu. Termasuk museum. Jadi kalau dulu kami itu menempatkan koleksi ini agak bingung, karena kan semua di bunker nih di Puri, Jembrana macam-macam. Cuman waktu itu ya sudahlah, kita bersama keluarga, bersama Semeton kami dengan Gus Marhen, dengan Turawira adik Tiang, kita ayo dong sepakat kita membagi diri tugas gitu. Nah jadi kalau misalkan beliau Kakanda Tiang Gus Marhen, beliau afiliasinya dengan Ibu Megawati Soekarno dengan PDIP gitu ya, misalkan artinya beliau
ada beberapa unit yang memang fokus di sana. Tiang dengan Ibu Sukmawati Soekarno kan begitu nih, Tiang mendirikan Soekarno Center, Museum PNI di Jembrana dan juga Memorial Library yang ada di negara. Yang lain-lain itu pembagian tugas gitu. Termasuk Tiang sedang akan membangun tempat menghormati mungkin semacam museum di Bleleng. Karena kebetulan Ibu Tiang juga Bleleng kan begitu, Tiang sebagai putra Bleleng, untuk penghormatan untuk Ibu Nyoman Raisrimban, ibunda beliau. Ya juga akan dibangun ada semacam park gitu di Karangasem untuk theme park untuk Soekarno. Semua ongoing sampai sekarang. Nah jadi kenapa banyak museum? Karena spesialisasi. Nah artinya kalau di Jembrana kan khusus buat koleksi PNI. Tentang PNI, PKI, tentang dokumen, tentang literatur, di sana ada spesialisasi. Nah, kalau di sini buku, perpustakaan, makanya namanya kepustakaan, karena di sini buku, karena Badan Perpustakaan Nasional juga sering sangat bersinergi dengan kita. Kalau di Soekarno Center itu tempat menerima presiden-presiden asing yang di Tapak Siring, kemudian koleksi pusaka di sana banyak dari kontribusi dari Ibu Sukmawati yang membimbing kami untuk ada beberapa koleksi-koleksi di sana. Yang di beberapa tempat untuk Museum Pancasila khusus lukisan, khusus untuk ajaran-ajaran Pancasila. Yang rencana kami bangun di Bleleng khusus buat ibu beliau, seperti wanita-wanita yang berpengaruh, Bung Karno, seperti Sarinah, misalkan, ya. Nah, jadi di sana spesialisasi. Jadi sebenarnya ongoing nih masih terus. Tapi kalau Ji bicara begini dalam hal ini Ji ya, ini sebatas pengetahuan dan pemahaman saya nih. Dalam hal ini Ji, di samping kegilaan Ji yang lain itu, tapi ini Ji ada kegilaan yang memang menurut saya dibilang berlebihan, tetapi karena kemampuan kita tidak bisa sampai di sana. Tujuan daripada mendirikan museum ini begitu banyak kan, ada kos yang tinggi Ji. Ada biaya yang tinggi. Terus ada juga tujuan mendirikan museum ini, apakah tujuan bisnis atau tujuan sejarah? Nah, gimana Ji menanggapi ini kayaknya? Kalau misalkan tujuannya murni ideologi, karena pertama kami itu membangun itu murni karena bukan APBD, bukan APBN. Nah itu murni. Jadi dalam artian boleh diperiksa deh, dalam artian apapun yang dibangun AWK, termasuk pada saat yang bangun patung Dewi Danu. Ya, secara kehinduan saya bangga. Jadi selain museum kan Tiang juga bangun, ada patung Ganesha di Lovina yang tertinggi, mainten patung Dewi Danu tertinggi di Songan. Ada beberapa tempat di Julah, di Bleleng, banyak lah simbol-simbol yang Tiang bangun, candi gitu. Itu murni sendiri, swadaya. Ideologi. Karena Tiang melaksanakan berdikari dan swadesinya Soekarno. Tiang orangnya gengsi, bukan saya artinya. Bayangin loh, seorang AWK ini 10 tahun di DPD sebagai pejabat negara. Koneksi Tiang bergaul sama orang penting. Mungkin satu-satunya tempat dari zaman Soekarno sampai sekarang di Bali nih yang mungkin dikunjungi oleh para presiden itu cuma Tiang, cuma tempat kami. Semua, Bu Mega berapa kali, Pak Jokowi 3 kali, semua. Menurut Tiang, sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan kan bisa saja, tapi kan enggak. Iya, nah itu dia Ji. Yang pikir Ji memanfaatkan ke sana? Enggak, sama sekali enggak. Apapun yang Tiang bangun, institut, gedung-gedung, apapun, itu mandiri kok. Itu berdasarkan, ya karena kami kan... Ji, itu tidak murah ya? Yang penting rajin menabung. Karena kami senang, gitu ya. Dan sampai sekarang pun, misalkan kalau masalah sumbangan enggak, bisa saja kan Tiang minta sama direktorat kan begitu. Enggak, saya enggak. Tiang orangnya gengsi Tiang. Demi Bali ya. Mungkin karena juga Bung Karno, mungkin Tiang menilai sosok Soekarno secara spiritual ya. Kan beliau berdikari. Karena pernah ada petunjuk pada saat sebelum saya bangun semua nih, bahwa Bung Karno tuh ya mungkin pernah hadir di dalam pesan-pesan orang lain, menten Nakwikan, menten Penglingsir, menten Sulinggi, bahwa Soekarno nunjuk saya. Orang satu-satunya di Indonesia ini cuman ada 2 keluarga yang bisa buat simbol Soekarno museum, keluarga Bung Karno sendiri dan keluarga Sriwedastra Suryasa AWK. Nggak ada dari 300 juta penduduk Indonesia. Betul. Jadi dan kami ini kan ada hubungan.
ada pemimpin di Bali, dia dekat sama keluarga Soekarno misalkan ya, tapi kan hubungannya hubungan politik. Maksudnya nggak menjabat udah nggak lagi gitu loh. Dia hubungannya mungkin karena dia gubernur, karena dia bupati, karena dia ketua DPRD. Tapi setelah selesai menjabat tidak. Udah gitu. Selesai aja. Memang mungkin, begitu umumnya aja. Iya. Dan mereka kan bangga sama Bung Karno itu kan hanya di tataran baliho. Pas pemilu baru pasang foto Soekarno. Tataran atas kepentingan pragmatis ya. Dan jangan salah, saya juga ragu kok pemimpin-pemimpin di Indonesia yang mengaku cinta Soekarno. Mereka baca nggak sih DBR di bawah buku Bendera Revolusi itu? Mereka baca nggak tentang Sarinah? Mereka baca nggak autobiografi Soekarno? Mereka baca nggak buku tentang Marhaenisme? Kalau menurut Tiang kok enggak ya? Karena Tiang latar belakang Tiang sebagai dosen, sebagai mantan rektor, sehingga kultur akademis baca itu sampai sekarang hidup. Dan orang tuh kan bisa, ya misalkan kalau Tiang mewakili Indonesia, misalkan Tiang ke Polandia, saya bertemu dengan senator Rusia. Pokoknya daerah-daerah yang ada hubungan sama Soekarno deh. China, misalkan tapi Amerika even gitu ya. Tiang alumni di Amerika juga dulu tempat pendidikan. Jadi orang kalau nggak baca itu nggak tahu ada hubungan, sehingga AWK tuh kalau pidato di luar negeri selalu dua kata kuncinya. Pertama, saya orang Bali, I am a Balinese. Yang nomor dua, saya punya orang hebat, great my founding father Dr. Insinyur Soekarno. Suddenly orang itu jadi hormat karena kita harus meremind dia gitu loh. Ini siapa sih orang yang datang? Kalau cuma sekadar senator kan banyak senator kan gitu. Nah jadi Nika. Jadi buat yang kemandirian itu penting. Memang costly, sangat costly sekali karena 8 museum, how to organize stuff, everything. Tapi Tiang yakin selalu ada pemargi. Selalu ada jalan. Selalu ada pemargi. Justru underline saya aja diskusi ini, underline Tiang aja. Justru buat pemirsa Mewul TV dimanapun, untuk saat ini Tiang hanya membaca 2 kekuatan Ji melakukan itu. Apakah itu? Di situ ada yang namanya ideologi atau idealis atas keyakinannya Ji. Yang pertama kata kunci Ji, oh saya suka aja, artinya cinta. Kalau tidak ada rasa suka, ada rasa cinta, susah Ji berkorban. Beliau juga suka sama Harley. Bener kan? Nah, di situ juga suka. Passion. Beli mahal pun, bahkan touring mahal, sama kayak Ji, ini kan karena cinta aja. Yang mau tanya nih Ji, karena Ji kan tidak umumnya berperilaku dan berbuat seperti ini. Tidak umumnya yang bilang. Umumnya setelah ada hubungan selesai ya sudah. Nanti kepentingan baru kita pasang baliho lagi. Apa peran penting sejarah dan arti sejarah buat Ji ya? Jadi gini, contoh aja ya. Kita niki kan kalau hidup tuh kan beda antara hidup sukses dengan hidup terberkati. Nah, makanya Tiang di dalam, karena Tiang lama di India, Tiang juga sudah sering baca, dan Tiang niki kan sebenarnya ada 2 kaki yang Tiang berdiri. Pertama nasionalis Indonesia, yang kedua tuh nasionalis Hindu sebenarnya. Artinya Tiang sebagai pimpinan dari World Hindu Youth Organization, dengan 1,3 miliar orang di dunia, anak mudanya sangat hebat. Jadi Tiang itu mengcombine bahwa Soekarnoisme, Marhaenisme dengan Hinduisme ini sejalan. Kebetulan sekali bahwa apapun bicara tentang Soekarnoisme ini bicara tentang Sanskerta. Jadi nyambung. Ya, Bung Karno seorang keturunan Hindu Bali, beliau juga menemukan istilah Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila. Jadi nyambung, bukan cocokologi, tapi nyambung. Jadi ketika Tiang bicara memperkenalkan merebranding seperti misalkan Sukle, Tiang merebranding tentang apapun semacam satyagraha misalkan yang dilaksanakan oleh Gandhi, oleh Soekarno sendiri, Bung Karno membuatnya namanya Berdikari atau Swadesi kan gitu. Jadi sebenarnya lebih mudah dan itu ada unsur spiritual. Jadi karena Tiang, kalau Tiang ini kan sebenarnya kalau bisa dibilang itu kan sudah bukan wawasan ya, pengetahuan enggak ya. Tiang itu sudah beyond dari teknis gitu loh. Mungkin kalau orang-orang dulu kan kita punya idola para sufi gitu ya. Betul. Udah ini
udah manunggaling kaulo Gusti. Blended, menyatu. Ya, blended dan yang membutuhkan agama itu sama budaya itu kan kulit. Betul. Jadi sebenarnya Arya Wedakarna ini mungkin di dalamnya itu lebih Buddha sebenarnya. Sama dengan istri saya, sangat mencintai Buddha, ya, Pangeran Hindu Siddhartha Gautama. Mungkin lebih banyak meditasi, lebih kesabarannya lebih seperti Buddha sebenarnya. Cuman saya harus tetap menjadi Hindu karena saya dilahirkan di Bali sebagai orang yang beradat Bali dengan pakaian yang begini as a daily basis. Dan masyarakat butuh gitu loh. Mereka tuh butuh Aji AWK tuh begini. Mereka butuh bahwa beliau harus tampil perfect, beliau harus tampil as a Balinese, pure gitu. Tetapi ketika tiang di Jawa, karena bertemu dengan komunitas Majapahit misalkan, yang mereka pernah memberikan tiang gelar kan begitu sebagai pelindung beliau, mereka itu, saya harus bisa blended juga sama mereka. Makanya tiang sering bahas tentang Sabdo Palon Ayo Genggong. Tiang harus tahu tentang wawasan. Tiang juga misalkan seperti Permaisuri Keraton Jogja itu Ibu Ratu Hemas pernah datang ke Puri Tiang, Tiang pernah diundang ke Keraton Kilen. Hubungan tuh baik dengan Puro Mangkunegaran, dengan Pangeran Sepuh, juga dengan Gusti Paundra. Jadi buat Tiang tidak bisa kita sendiri gitu. Dan ini kan simbol. Nah makanya kembali ke pertanyaan tadi, beda antara orang yang sukses dengan orang yang diberkati. Karena kalau diberkati ini kan maintain aja pemargi. Kita duduk diem aja, alamnya akan mencarikan. Contoh, kalau ditanya Aji apa rahasianya 3 kali Aji Wedakarna dados DPD menang dan terpilih? Bukan pekerjaan gampang loh. Betul. Itu blessing. Karena ada sesuatu di belakang saya yang membantu. Diberkati. Mungkin Paduka Bung Karno. Ya, mungkin leluhur PNI. Dulu saya pernah dengan almarhum Swargi Ide Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa. Dulu Tiang pernah menyelenggarakan acara besar itu setelah peresmian Sukarno Center. Itu terkait dengan Nilepati, bukan Nilepati, upacara Atma Wedana, korban-korban PKI. Padahal ayah Tiang orang PNI loh, yang dulu sama PKI begini. Betul. Tapi Tiang dengan restu waktu itu putranya Jenderal Ayani, Ibu Amelia dengan Ibu Sukmawati, Tiang adakan tuh di Bajra Sandi. Ada sekarang berapa ratus awo itu dengan beliau, dengan Dharma Diaksa PHDI. Karena saya berpikir kalau mau sukses, kita harus nggak bisa dengan doa satu orang AWK sama satu orang istri, itu nggak bisa. Kita harus meminta restu dari semesta. Minta restu dari orang mati, minta restu dari sire sane melinggih, betara-betari, para dewa, sebutlah apapun itu, gaib. Itu yang membuat Astungkara sampai sekarang Tiang sehat-sehat, aman-aman saja, terberkati. Contoh misalkan kalau Tiang datang ke luar kota, saya datang ke Jawa, datang ke Sumatera, ke Papua, ke Kalimantan. Seorang AWK itu begitu pertama kali menginjakkan kaki, turun dari pesawat, saya sungkem dulu sama tanah, mau Ibu Pertiwi. Saya minta izin. Ji lakukan itu? Every time. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Di bandara? Di bandara. Ini turun pesawat nih. Pokoknya udah nginjein kaki, udah nginjein tanah nih kaki saya. Permisi. Saya minta izin. Sentuh. Kalau nggak kadang kalau misalkan situasi memungkinkan ya saya akan sungkem. Karena kenapa? Kita minta restu. Tiang minta restu. Ide Betara sane melinggih ring bumi Kalimantan. Makin putramu Arya Wedakarna datang ke sini untuk bekerja. Mohon restu dari para leluhur. Dan minta maaf dari awal. Kalau saya punya masalah, kalau staf saya punya masalah, tim saya punya masalah, ampura dan semoga lancar. Dan suddenly perjalanannya lancar. Diberkati. Sama seperti Tiang ke luar negeri, sama juga mau ke Thailand, ke India. Ya tiba-tiba sampun presiden asing tiba-tiba nyamperin. Tiba-tiba seperti Tiang ke India kemarin, ada tuh yang namanya Raja Odisha itu yang maksudnya susah kan, India kan gede sekali negaranya. Dia tiba-tiba nyamperin gitu pas Tiang hadir. Menteri-menteri begitu ketika Tiang datang ke Eropa juga sama. Kemudian di Amerika tuh kok tiba-tiba Barack Obama tuh
mengutus adinda beliau yang langsung diterbangkan dari waktu di Pensacola, Florida, menjelang pulang langsung udah mampir aja dulu ke sana, ke Hawaii, yang ketemu sama adiknya Barack Obama, makan sama duta besar APEC. Pulang-pulang dikasih hadiah jadi warga kehormatan Amerika Serikat. Padahal sebelumnya tidak kenal. Enggak. Tidak ada komunikasi. Sebelumnya Tiang dibantu oleh Department of State, itu Kementerian Luar Negeri. Cuman di luar jadwal. Nike namanya blessing. Sampai sekarang dimanapun. Ini ilmu baru nih KJ, akan kita jalankan. Karena kita juga seorang motivasi yang berusaha untuk memompa semangat teman-teman yang kita ajak bekerja aja. Dan sukses itu ya memang sebuah perjuangan. Ternyata sukses itu beda dengan diberkati. Beda dengan diberkati. Salah satunya adalah tidak cukup doa Aji AWK dengan istri, nggak bisa. Tetapi diperlukan semesta. Dan buat yang mungkin satu hal yang baru yang harus anak muda pelajari ya, jangan remehkan leluhur. Jangan remehkan. Leluhur ini mengantarkan kita kemana-mana, apapun agamanya ya. Apapun agamanya, Tiang yakin leluhur, hormati leluhur. Leluhur itu akan meng-guidance, kan meraga angin. Betul. Contoh aja misalkan kalau Tiang berkantor di sini, menerima tamu atau bagaimana, Tiang membantu menyelesaikan masalah Bali. Itu saya merasa tuh ruangan tuh penuh sesak. Ya. Di kantor Tiang di Istana Mancawarna di Tampak Siring, ketika beberapa kali itu banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak masuk akal gitu ya. Itu bener-bener rame itu, di backup itu secara skala nih skala. Iya. Nah, jadi mungkin kalau sekarang seperti Beli dengan kawan-kawan mungkin pencapaiannya sudah 8 secara skala. Sebenarnya bisa 10. Dengan blessing itu. Jadi sebenarnya ini kan kita wadah nih. Kita sama-sama punya wadah yang, apalagi kalau orang Bali dia kan paling militan kan gitu nih. Kalau orang Bali ini kan badan kita ini kan bener-bener suci. Iya. Yang sering sampaikan ke anak muda, Bali itu, saya pede, saya bisa mengklaim bahwa we are our first class citizen. Kita first class citizen di Republik ini. Saya salah satu orang yang memang unggul, pertama. Dari lahir, kita sudah biasa dengar gamelan kuping kita. Mata kita ini selalu lihat yang indah. Kita datang ke pura nih, kita ngelihat binatang, lihat burung, lihat yang ijo-ijo pohon. Ya, terbuka sama langit. Hidung ini aromaterapi tiap hari kita dupe loh. Gimana kita nggak hebat? Iya. Batu sama kayu tuh kita bisa ukir. Nggak ada orang bisa ngukir sedetil ukiran Bali. Apalagi emas perak udah hal biasa. Betul. Kita keturunan Mojopahit. Di Bali kan cuma yang paling hebat sih telur sih. Ya telur itu yang tipis itu, yang seperti yang lihat di tenganan. Nah, terus tapi lihat tekstur tubuh orang Bali, anak-anak muda kita, betul. Tinggi-tinggi, ininya besar, betul. Rahangnya, karena kesatria, darah kesatria. Dulu ada cerita Sabta Arya, Majapahit, ekspedisi Gajah Mada. Perempuan kita tuh melakukan yoga. Ibu-ibu kita tuh kenapa kok? Coba lihat kalau tari Rejang Renteng. Cari di Indonesia, ibu-ibu Bali ini kan lihat badannya, posturnya. Ya, kan bagus. Karena dia yoga kan buat canang. Mau beli bagan di Balai Banjar ngayah. Yoga itu bukan berarti yoga ke India-Indiaan yang begini. Toh enggak. Dia dengan duduk berapa jam itu yoga dia. Dengan dia nari ini kan posisi yoga. Betul. Makanya Tiang benar-benar, orang Bali ini unggul. Anak-anak muda kita, Tiang sudah keliling universitas seluruh Indonesia ya, di Jawa terutama. Saya ketemu di ITB, ketemu di UGM, di UI, dua anak kita jago eksak matematika. Iya. Apalagi cuman kita kurang berpikir superior. Kita ini masih berpikir minoritas. Makanya perlu sekali-kali seperti AWK. Kalau ditanya apa sih latar belakang ngaji AWK kok suka melawan arus? Mungkin bukan desain ya. Kok tiba-tiba jadi kontroversi ini itu. Tapi gitu saya menemukan jawaban sekarang, Ji. Dengan cerita latar belakang Ji tadi siapa, Aji siapa, bagaimana kehidupan Ji yang dulu kemarin dulu nih ke kurang lebih kita menemukan kesimpulan sedikit kenapa Ji begitu idealisnya terhadap Bali ya. Begitu
fanatiknya ternyata punya latar belakang yang memang berbeda, Ji. Ya. Tadinya saya menganggap Ji adalah anak muda yang tidak bisa ngerem. Tadinya, Ji. Tetapi itu pun juga memang terjadi. Saya yakin secara pribadi nih, Ji, di usia Ji begini muda dan terjun pada sangat muda sekali. Berjalannya dalam proses perjalanan ini kan tidak mungkin tidak ada kasus, tidak mungkin mulus, Ji. Tetapi justru hal-hal itulah yang menjadikan Ji nanti akan jauh lebih dewasa dari dalam dunia politik, jauh lebih dewasa sekali. Bahkan saya sempat meramal, Ji, jujur aja, AWK ini nanti akan menjadi penasehat politik Bali kok, suatu saat nanti. Karena apa, Ji? Karena Ji terjunnya dari kecil dan mau belajar. Terjunnya dari kecil dan mau belajar. By experience. Nah, itu. Mungkin ini ya, kalau secara Tiang sebenarnya beruntung ya, karena ada beberapa pengalaman dan mungkin pengalaman itu 80% nggak bagus ya. Bayangin aja, Tiang terjun ke politik tuh umur 21 udah jadi bagian dari PNI. Tiang ketua partai itu sekitar umur berapa sih? Umur 27 ya, muda sekali. Dan Tiang itu lagi ego-egonya. Iya. Dan bagusnya saluran itu tersalurkan ke sana energi Tiang. Kalau misalkan Tiang menjadi ketua partai atau Tiang menjadi anggota DPD, sebenarnya nggak bisa bebas-bebas banget sebenarnya. Karena kan terikat sama etika, terikat sama misalkan tidak bisa freedom of speech-nya seperti masyarakat biasa, kan gitu. Nah, jadi bayangin aja tuh, seorang AWK tuh ya kadang dipuji setinggi langit. Kadang juga dihempaskan sampai ke bawah, naik lagi begitu. Dan menurut Tiang, semua tergantung sudut pandang. Iya. Apa sudut pandang yang membuat Tiang sampai sekarang sehat, waras, dan Tiang tetap gini-gini aja? Ya. Dan awet muda nih. Awet muda. Padahal memang muda. Sering-seringlah berpikir tentang the life after death atau kematian. The life after death. Tiang udah semenjak menjadi pejabat, sebentar, Ji, berpikirlah selalu berbicara tentang kematian, tentang hidup next life itu apa? Contoh nih, kalau kita dalami, sebenarnya Tiang sering datang ke India, datang meditasi, datang ke Sungai Gangga gitu ya. Ini kan sebenarnya bukan masalah AWK itu ke India-Indiaan atau enggak, karena dulu dan Tiang mendapatkan kenyamanan di sana kan gitu. Berkomunikasi lah dengan Siwa Mahadewa kan gitu. Karena kalau kita lihat kan Kailas gitu ya, figur Siwa kan luar biasa. Kita sebagai orang Bali kan Siwaisme. Tiang belajar sekali dari ajaran Siwa ya. Ada beberapa pelajaran penting yang Tiang lihat. Nanti kalau kita sudah mati gitu ya, yang bisa menemani kita di alam sunia kan nggak ada ajudan, nggak ada istri, nggak ada pengayah, nggak ada masyarakat. Cuma diri sendiri. Betul. Dan sebenarnya agama kita, leluhurnya orang Bali lewat ajaran kebudayaan, sudah memberikan ciri-ciri sebenarnya. Ciri-ciri apa yang akan kamu hadapi ketika nafas kamu tuh berakhir. Pertama, kita akan sendiri. Yang nomor dua, kita harus meminta sama Tuhan, berdoa, berkomunikasi. Kita meminta bagaimana besok saya ini mati dengan cara yang baik gitu loh. Itu nggak pernah diminta sama orang. Itu permintaan aneh, Ji. Memang aneh. Bagaimana saya sukses hari ini, mencapai tujuan hari ini, cepat-cepat disampaikan. Nih, Ji, mintanya. Mungkin karena Tiang udah ngalami semua. Sudah mengalami di usia muda tadi. Bayangkan 34 tahun udah jadi senator loh. Orang jadi gubernur dulu, baru jadi senator. Betul. Orang jadi bupati dulu, baru pensiun jadi senator. Tiang nggak, Tiang memulai dari awal. 34 tahun ya. Jadi itu yang mendidik Tiang. Dan sekarang bayangin aja, kenapa Tiang tuh kecil-kecil saya urusin. Tiang ngasih beasiswa ke ribuan anak. Saya sampai per hari ini tuh tiap hari Tiang beramal kok. Tiap hari itu. Tiap hari misalkan Tiang bagiin ajengan gitu ya lewat kantor-kantor Tiang. Tiap hari pokoknya nggak ada urusan hari suci hari apa. Daily basis. Terus buat apa, Ji? Melakukan itu? Tunggu dulu. Tiang setiap hari kelahiran selalu ada namanya ajaran orang saudara-saudara kita dari Cina ya. Itu ada namanya Fangsen ya. Itu Fangsen melepas rilis makhluk hidup. Burung, ikan ke kolam atau ke laut. Ajaran leluhur kita di Jawa, Bali, bagaimana dulu orang-orang tua kita itu selalu di pojok rumah
selalu ada sedikit baskom kecil, ada gula, taruh di pojok biar semut itu makan. Iya, betul ya. Bapak saya. Apa dampak nanti setelah kehidupan nanti besok? Termasuk cerita Lubdake. Lubdake seorang pendosa, tapi bisa menjadi Bhakta Siwa, karena seorang Lubdake ini selalu canting, selalu peranam nama Siwa. Itu yang tiang nggak usah capek-capek belajar agama tinggi-tinggi, 2 aja laksanakan, selalu menyebut nama Tuhan daily basis, dan yang kedua selalu kita beramal. Nanti kalau udah mati, dan kita tahu di dalam agama Hindu, kita setuju kan bahwa Siwaratri itu bukan malam penebusan dosa. Dalam Hindu tidak ada dosa bisa ditebus, tapi bisa diperkecil kelihatannya. Jadi timbangannya begitu. Betul. Dan sudah ada di Mahabharata. Apa contohnya? Bagaimana kok Panca Pandawa yang merupakan teman Krishna, Panak Betara niki Panca Pandawa, satu-satunya yang bisa masuk surga itu hanya Yudhistira, ditemani oleh anjing. Betul. Makanya AWK selalu dukung anjing Bali. Saya lawan yang namanya RW itu. 4 saudaranya masuk neraka kan? Iya. Dapat mencicipi neraka. Betul. Itu berarti kita ini orang Bali, orang Hindu, itu nanti tetap akan membayar dosa kita. Mau pelebon dengan badai berapa puluh meter nggak ngaruh. Mau upacaranya megah nggak ngaruh, karena kalau dosa ya dosa. Hindu itu tegas. Contoh Bima, Nakula, Sahadewa, Arjuna, Drupadi di dalam cerita Mahabharata mencicipi neraka dulu sebelum surga. Apalagi kita. Nanti yang bisa menolong kita mengangkat menjadi saksi Nikesira. Siapa aja? Nike pun burung yang kita lepas. Kok bisa aja? Kan bersaksi. Semut-semut yang diberikan gula oleh leluhur kita itu, kemudian apa yang kita bantu, leluhur tuh dikira tidak bersaksi. Pada saat nanti kita udah ini bersaksi, oh dulu orang ini pernah bantu saya, dulu orang ini pernah melepas saya ke laut, dulu saya pernah dikasih terbang sama orang ini dengan fangsen, diberikan makan. Nike pun nanti ngangkat dosa kita. Makanya sekarang tiang udah baik-baik jadi orang, berbagi sekecil apapun itu, dan nggak usah kita, dan ikhlas saja kalau ada orang nyakitin kita, anggap dosa kita makin di kehidupan sekarang hilang kan, nggak apa-apa dibully misalkan, dibully saja, orang semakin dibully semakin nobel dia, karena dosanya sudah hilang, digantikan asal tidak dibalas. Kalau kita membalas, kita terikat lagi sama dosa itu. Jadi makanya menurut Tiang, saya di dalam posisi saat ini yang posisi sangat membahagiakan, karena Tiang udah nggak terikat. Walaupun ada pejabat, walaupun ini itu, nggak ngaruh. Yang penting bagaimana the day after death itu lah, after mati itu gimana. Itu bayangin seorang AWK berpikir segitu loh. Pemirsa My World TV dimanapun, ternyata AWK ini memberikan sebuah pemahaman dasar kepada kita semua yang mestinya dipakai sebagai bahan pertimbangan kita mencapai yang namanya kehidupan ini. Apakah itu? Yang pertama itu adalah dalam kehidupan mesti kita memiliki yang namanya ideologi. Tanpa ideologi kita tidak akan menemukan yang namanya rasa cinta. Karena kecintaan kita terhadap ideologi atau keyakinan kita itu, maka pengorbanan apapun terasa ringan. Dan yang keempat, dalam hal apapun jangan pernah kita melupakan sejarah. Karena sejarah itu adalah siapapun yang kita yakini tokoh-tokoh tersebut, kita bisa blessing atau menjadi seperti tokoh yang kita mau. Dan itu merupakan kekuatan yang tidak kita sadari atau kita sadari, karena kita mengikuti aura daripada ketokohan tersebut. Dan yang keempat adalah jangan pernah kita berhenti melakukan amal. Amal jangankan kepada manusia, kepada semut, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam. Karena amal ini adalah kesaksian kita untuk kehidupan setelah kematian. Ternyata itulah rahasia AWK di dalam kehidup ini untuk mendapatkan apa? Satu hal. Apakah itu? Diberkati. Ternyata hidup diberkati akan dipermudah segala sesuatunya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Sukses Ji. Ya, terima kasih. Ini ke session pertama, Ji. Session kedua bisa lagi dikit, Ji? Boleh. Boleh ya.